8 pembalap MotoGP terbaik menurut Mimin. Di urutan ke-8 ada Andrea Dovizioso. Dovi mungkin bukan pembalap paling glamor, tapi dia adalah simbol keteguhan hati. Selama bertahun-tahun, dia jadi satu-satunya penantang sejati Marc Marquez di era dominasi Honda. Dengan gaya balap yang tenang dan analitis, Dovi sering disebut Profesor MotoGP. 3 kali runner-up dunia bukan hal kecil, apalagi melawan monster seperti Marquez. Walau tak pernah juara dunia, Dovi membuktikan bahwa konsistensi dan kecerdikan juga bentuk kehebatan. Urutan ke-7 ada Dani Pedrosa. Kecil tubuhnya, tapi nyalinya lebih besar dari siapapun di lintasan. Pedrosa adalah pembalap dengan teknik sempurna, cepat, presisi hampir tanpa cacat. Namun takdir seolah tak berpihak. Cedera demi cedera selalu menghantam saat dia sedang di puncak performa. Meski begitu, rekan setimnya mengakui kalau Dani sedang on fire, dia bisa kalahkan siapapun. Hari ini bahkan Marquez pun menyebut Pedrosa sebagai guru yang tidak pernah dilupakan. Urutan ke-6 ada Francesco Pecco Bagnaia. Dari Akademi PR Portishead lahirlah juara baru. Bagnaia bukan cuma cepat, tapi cerdas dan tenang. Karakter yang mirip dengan gurunya, Valentino Rossi. Dengan Ducati, dia membawa teknologi Italia ke puncak dunia. Musim 2022 dan 2023, Pecco membuktikan bahwa era baru MotoGP telah dimulai. Tekanan dari penonton, rivalitas dengan Martin dan Quartararo, semuanya dia hadapi dengan kepala dingin. Jika ada yang pantas disebut penerus era kemasan, Pecco adalah orangnya. Di nomor kelima ada Fabio Quartararo. Fabio datang sebagai anak ajaib, sejak kecil dijuluki The Next Marquez. Tapi perjalanan menuju puncak tak semudah itu. Di awal karirnya banyak yang meragukan, sampai akhirnya pada tahun 2021 dia buktikan semua salah. Juara dunia bersama Yamaha, melawan motor-motor Ducati yang jauh lebih cepat. Ekspresinya yang emosional, gaya balap agresif, dan kepribadian humble bikin fans jatuh cinta. Meski Yamaha sekarang tertinggal, Quartararo tetap jadi harapan baru, simbol bahwa semangat muda tak bisa diremehkan. Urutan keempat ada Casey Stoner. Casey Stoner adalah misteri. Tak banyak bicara, tapi ketika menyalakan mesin Ducatinya, dunia diam. Dia satu-satunya yang bisa menjindakan Ducati saat semua pembalap lain gagal. Juara dunia 2007, lalu pindah ke Honda dan juara lagi tahun 2011. Tapi tiba-tiba dia pensiun muda di usia 27 tahun. Banyak yang bilang kalau Stoner tidak pensiun, sejarah MotoGP akan sangat berbeda. Gaya balapnya yang halus tapi brutal membuatnya jadi legenda yang pergi terlalu cepat. Di nomor ketiga ada Jorge Lorenzo. Lorenzo bukan cuma cepat, dia sempurna. Setiap tikungan, setiap lap dihitung dengan presisi luar biasa. Dengan gaya smooth as silk, dia membuat motor Yamaha tampak seperti tarian di atas aspal. Juara dunia 3 kali di kelas Premier, rival abadi Rossi, dan kadang musuh satu garasi. Tapi di balik semua drama, Lorenzo membuktikan keindahan dan kecepatan bisa berjalan bersama. Banyak yang meniru gayanya, tapi tak ada yang bisa menandingi harmoni antara manusia dan mesin seperti dia. Di nomor kedua ada Valentino Rossi. The Doctor itulah julukannya. Dia adalah legenda sekaligus ikon di MotoGP. Nama yang bahkan dikenal oleh orang yang tak pernah menonton MotoGP sekalipun. Rossi bukan hanya pembalap, dia adalah budaya. Dari gaya selebrasi lucu sampai rivalitas epik dengan Lorenzo, Stoner, dan Marquez. Semuanya menciptakan warisan yang tak bisa diulang. 7 gelar dunia, 115 kemenangan, dan jutaan penggemar di seluruh dunia. Tapi lebih dari itu, Rossi mengubah MotoGP jadi tontonan penuh jiwa. Tanpa dia, mungkin olahraga ini takkan sebesar sekarang. Dan meski pensiun, semangat hidupnya dalam murid-muridnya seperti Bagnaia dan Morbidelli masih menyala. Rossi bukan sekedar pembalap, dia simbol dari passion. Pertama ada Marc Marquez, sang alien dari Carpera. Dan akhirnya sang nomor 1, Marc Marquez. Cinta atau benci, semua orang setuju dia adalah keajaiban yang jarang lahir di dunia balap. Debut tahun 2013 langsung juara dunia. Gaya balap yang ekstrim membuat kita menahan napas di setiap tikungan. Dia jatuh, bangun, jatuh lagi, tapi tetap kembali. Bahkan setelah cedera serius di Jerez 2020 yang hampir mengakhiri karirnya, Marquez tetap berjuang bahkan dengan motor yang tidak lagi sempurna.
7 gelar dunia sudah ia kantongi, dan tak terhitung momen gila yang bikin komentator kehilangan suara. Dia bukan hanya pembalap cepat, dia simbol keteguhan dan ambisi tanpa batas. Apa nama 8 pembalap? Mereka semua punya cerita, luka, dan kejayaan sendiri. Tapi satu hal yang sama, mereka membuat kita jatuh cinta kepada kecepatan. Jadi, menurut kamu siapa yang benar-benar pantas disebut Raja MotoGP? Tulis pendapatmu di komentar ya, dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video berikutnya.